Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Fajar Saiful Akbar selaku dosen pengampu akuntansi sektor publik kelas E. Sebelumnya kami di sini akan mempresentasikan tentang bab anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Jadi kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan 7 orang. Yang pertama Firman Eka Putra dengan NPM 045, Nanda Evita Ramadhani dengan NPM 061, Arnes Jendana dengan NPM 062, Fitri Nadia Salsabila dengan NPM 065, Linggar Taruna Sakti dengan NPM 274, Ayunda Francis dengan NPM 298, Adelia Haura dengan NPM 308. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke materi. Oke, materi pertama ada APBN. Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN ialah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Berisi daftar sistematis yang terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. APBN juga merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, serta menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, serta hibah. Dalam pungutan perpajakan tersebut juga termasuk pungutan biaya masuk dan cukai. Materi selanjutnya ada dasar hukum APBN. Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karenanya, pengaturan mengenai keuangan negara ini selalu didasarkan pada undang-undang, khususnya dalam bab 8 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat pasal 23 yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Bunyi pasal 23 ayat pertama, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara, ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada ayat kedua, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara itu diajukan oleh Presiden, kemudian dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Pada ayat ketiga, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun lalu. Selanjutnya yaitu fungsi APBN. Yang pertama yaitu fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Yang kedua, fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Yang ketiga yaitu fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima yaitu fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan yang terakhir yaitu fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Yang pertama dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Kedua, dikuasakan kepada Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Dan yang ketiga, diserahkan kepada gubernur atau bupati atau wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Tugas menteri atau pimpinan lembaga. Yang pertama, menyusun rancangan anggaran kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. 2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. 3. Melaksanakan anggaran kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya.
4. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke kas negara. 5. Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya. Dan yang keenam, melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang. Oke, materi selanjutnya adalah siklus APBN. Siklus APBN adalah rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat anggaran negara mulai disusun dengan perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Pengelolaan APBN dilakukan dalam 5 tahap, yaitu 1. Tahap perencanaan APBN, 2. Tahap penetapan UU APBN oleh DPR, 3. Tahap pelaksanaan UU APBN, 4. Tahap pengawasan pelaksanaan UU APBN, dan yang terakhir, tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN oleh BPK. Oke, selanjutnya adalah prinsip penyusunan APBN. Nah, prinsip penyusunan APBN ini dibedakan menjadi 2 pendekatan. Yang pertama itu dari aspek pendapatan. Prinsip penyusunan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. 2. Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. 3. Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu aspek pengeluaran. Prinsip penyusunannya yaitu yang pertama, hemat, efisien, dan sesuai kebutuhan. 2. Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana, program, atau kegiatan. 3. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dalam memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Oke, selanjutnya adalah asas penyusunan APBN. Nah, APBN ini disusun dengan berdasarkan asas-asas, yaitu yang pertama, kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. Kedua, penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. 3. Penajaman prioritas pembangunan. Dan yang terakhir, menitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang negara. Baik, dari selanjutnya adalah penetapan atau persetujuan anggaran pendapatan belanja negara. Pada bagian tahap siklus APBN, salah satunya ada penetapan. Nah, pada kegiatan ini dilakukan sekitar bulan Oktober hingga Desember. Pada kegiatan ini merupakan tahapan pembahasan rancangan APBN dan juga rancangan undang-undang APBN yang ditetapkan oleh DPR. Selanjutnya, setelah mendapatkan persetujuan dari DPR, maka rancangan undang-undang APBN tersebut ditetapkan menjadi undang-undang APBN. Kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan APBN. Pada pelaksanaan APBN ini dilakukan pada tanggal 1 Januari hingga 31 Desember pada tahun berjalan atau APBN transaksi atau tanggal terjadi. Kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini yaitu mencakup kementerian atau lembaga yang terkait yang mengusulkan konsep daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA berdasarkan Kepres mengenai rincian APBN dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk disahkan. Semisal contohnya adalah seperti seorang gubernur ataupun bupati yang melakukan DIPA seperti itu. Baik, selanjutnya adalah pelaporan dan pencatatan APBN. Pada tahap pelaporan dan pencatatan APBN dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan APBN, yaitu 1 Januari hingga 31 Desember. Nah, laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Kemudian pada tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban, tahap akhir siklus APBN adalah tahap pemeriksaan tersebut. Nah, itu dapat dilakukan pada APBN plus T+1 atau tanggal transaksinya lebih dari 1 hari atau periode yang telah ditentukan. Kemudian sekitar bulan Januari hingga Juli, pemeriksaan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Baik, selanjutnya adalah mengenai penyusunan anggaran pendapatan belanja negara. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Kemudian yang kedua, penyusunan rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Kemudian yang ketiga, dalam hal anggaran
memperkirakan defisit. Ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-Undang tentang APBN. Kemudian yang terakhir adalah dalam hal anggaran diperkirakan surplus, pemerintah pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada daerah. Materi berikutnya ialah mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR selambat-lambatnya pada pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Pemerintah pusat bersama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara atau lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. Rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga. Rencana kerja dan anggaran sebagaimana yang dimaksud disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun. Rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. Berikutnya, hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri-Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya. Pembentukan Undang-Undang APBN. Pada pembentukan Undang-Undang APBN, pemerintah pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN yang disertai dengan nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus di tahun sebelumnya. Pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN. Belanja negara. Besaran belanja negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ada 5. Yang pertama, asumsi dasar makroekonomi. Yang kedua, kebutuhan penyelenggaraan negara. Yang ketiga, kebijakan pembangunan. Yang keempat, resiko bencana alam, dampak krisis global. Dan yang kelima, kondisi dan kebijakan lainnya. Belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah, yakni ada 11. Yang pertama, fungsi pelayanan umum. Yang kedua, fungsi pertahanan. Yang ketiga, fungsi ketertiban dan keamanan. Yang keempat, fungsi ekonomi. Yang kelima, fungsi lingkungan hidup. Yang keenam, fungsi perumahan dan fasilitas umum. Yang ketujuh, fungsi kesehatan. Yang kedelapan, fungsi pariwisata. Yang kesembilan, fungsi agama. Yang ke-10, fungsi pendidikan. Dan yang ke-11, fungsi perlindungan sosial. Transfer ke daerah. Rincian anggaran transfer ke daerah adalah, yakni ada 4. Yang pertama, dana bagi hasil. Yang kedua, dana alokasi umum. Yang ketiga, dana alokasi khusus. Dan yang keempat, dana otonomi khusus. Pembiayaan. Besaran pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, asumsi dasar makroekonomi. Asumsi dasar makroekonomi merupakan indikator utama dalam penyusunan APBN yang mengacu terhadap pembangunan dan memperhatikan perkembangan perekonomian baik sektor domestik maupun internasional. Kemudian yang kedua, kebijakan pembiayaan, dan yang ketiga, kondisi dan kebijakan lainnya. Sebagaimana yang telah kita tahu, saat ini Indonesia masih dalam tahap pembangunan yang dimana membutuhkan pasokan dana yang besar dalam melakukannya. Pajak memiliki peranan penting dalam pendanaan pembangunan ini. Besarnya kebutuhan pendanaan pembangunan ini, sektor pajak belum mampu untuk memenuhi segala pendanaan yang dibutuhkan untuk melakukan pembangunan. Oleh karena itu, pihak pemerintah memanfaatkan pembiayaan melalui hutang pinjaman luar negeri untuk melengkapi pendanaan tersebut. Pembiayaan dalam negeri. Pembiayaan dalam negeri merupakan semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan dan non-perbankan, yang terdiri atas hasil pengelolaan aset, surat berharga negara neto, pinjaman dalam negeri neto, dana investasi pemerintah, dan kewajiban penjaminan.
pembiayaan luar negeri. Yang pertama, penarikan pinjaman luar negeri terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek. Pinjaman program atau program loan merupakan pinjaman luar negeri dalam valuta asing yang dapat dirupiahkan dan digunakan untuk pembiayaan APBN. Pinjaman proyek, project loan, merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan tertentu. Pembiayaan luar negeri yang kedua, penerusan pinjaman atau naskah perjanjian penerusan pinjaman. Merupakan naskah perjanjian untuk penerusan pinjaman dan atau hibah luar negeri antara pemerintah dengan penerima penerusan pinjaman. Kemudian yang ketiga, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri terdiri atas jatuh tempo dan moratorium. Asumsi dasar ekonomi makro APBN. Asumsi dasar ekonomi makro sangat berpengaruh pada besaran komponen dalam struktur APBN. Dari 12 komponen yang disebutkan dalam slide ini, ada 6 komponen utama dalam penyusunan struktur APBN. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, inflasi. Yang ketiga, rata-rata tingkat bunga SPN 3 bulan. Yang keempat, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Yang kelima, harga minyak. Yang keenam, lifting gas atau MBOEPD. Saya akan membahas yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan data produk domestik bruto atau yang biasa disebut dengan PDB, yang dimana PDB menunjukkan jumlah nilai tambah dari jasa maupun barang dari seluruh sektor ekonomi. Yang kedua, inflasi. Apabila harga produk yang dijual dalam negeri naik dengan pesat, tetapi penghasilan yang diterima oleh masyarakat tidak berubah, maka nilai uang terhadap nilai barang dan jasa akan menurun. Yang ketiga, nilai tukar. Penentuan nilai APBN selalu berdasarkan pada asumsi nilai tukar. Karena dalam APBN terdapat komponen belanja pembayaran, bunga utang luar negeri yang harus dibayarkan dalam mata uang asing. Yang keempat, rata-rata tingkat bunga SPN 3 bulan. SPN digunakan oleh pemerintah untuk membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam periode 1 tahun anggaran. Perubahan tingkat suku bunga SPN 3 bulan akan berdampak pada sisi belanja negara, terutama pada pembayaran bunga hutang. Yang kelima, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP). Harga minyak mentah yang melebihi dari asumsi yang telah ditetapkan pada APBN akan berpengaruh pada pelaksanaan APBN. ICP mempengaruhi APBN baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja. Dari sisi pendapatan, ICP mempengaruhi penerimaan sumber daya alam migas dan PNBP lainnya. Sedangkan dari sisi belanja akan mempengaruhi subsidi, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. Yang keenam, lifting minyak dan gas. Lifting minyak dan gas ialah produksi minyak dan gas siap jual dan bisa dikatakan sebagai satuan biaya untuk membawa 1 barel minyak mentah ke atas permukaan tanah. Hampir seluruh aktivitas ekonomi membutuhkan energi yang berasal dari bahan bakar yang sebagian besar berasal dari minyak.
lifting minyak dan gas bumi menjadi tolak ukur utama kinerja industri hulu migas karena langsung mempengaruhi penerimaan negara. Oke, mungkin segitu aja presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.